Haleluya. Selamat pagi buat kita semua. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mulai renungan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, mengucap syukur, terima kasih buat anugerah-Mu, buat penyertaan Bapa. Kami ada itu semua karena Engkau. Kami serahkan kehidupan kami di hari ini, baru ini Bapa. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, kami mau mendengarkan renungan Bapa. Adalah firman-Mu yang meneguhkan langkah kami, agar kami selalu berjalan sesuai dengan Engkau Bapa. Allah Roh Kudus, pegang tuntun langkah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau mengurapi kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pagi hari ini terdapat di Pengkhotbah pasal yang keempat. Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Saya ulangi lagi, Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Bagaimana pengkhotbah katakan bahwa kita harus menjaga langkah kita, menjaga kehidupan kita ketika kita datang ke rumah Allah, ketika kita datang beribadah. Dikatakan di sini, ditekankan bahwa mendengar lebih baik daripada kita mempersembahkan korban. Dan perkataan ini juga yang Samuel katakan kepada Saul ketika Tuhan berbicara kepada Samuel untuk Saul bahwa dia harus menumpas bangsa Amalek dan semua rampasan harus mereka tumpas. Tetapi kita lihat di sini, kalau kita membaca di Samuel bagaimana Saul, dia tidak mendengar, dia tidak taat, dan dia menumpas bangsa Amalek. Tetapi Agag dan korban yang lain yang bagus-bagus dia ambil, dan yang buruk dia tumpas. Dan di sini kita melihat, kalau kita membaca, itulah yang membuat hati Tuhan duka, membuat hati Tuhan marah, membuat hati Tuhan sedih dan menyesal. Dikatakan menyesal mengurapi seorang Saul menjadi raja karena dia tidak mendengar. Dan di sini kita melihat, dan pengkhotbah mengatakan bukan korban yang Tuhan ingin lihat, tetapi bagaimana cara kita mendengar dan kita melakukannya. Dan Samuel juga tekankan kepada Saul bahwa bukan korban yang Tuhan mau, tetapi bagaimana mendengar. Di 1 Samuel pasal 15 di ayat 22 saya bacakan bagaimana perkataan Samuel kepada Saul. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhaka adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Bagaimana dikatakan Saul ditolak sebagai raja? Karena Saul tidak mau mendengar, karena Saul tidak taat. Bukan karena siapa-siapa, tetapi karena Saul dikatakan tidak taat. Dia tidak mendengar. Dia tidak mendengar apa yang Samuel katakan, apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dan dia anggap, dia taruh korban, dia membawa korban, dikira itu sudah berkenan kepada Tuhan. Dan kadangkala kita sebagai orang percaya, kita menganggap
korban kita, persembahan kita. Mungkin kita rasa kita memiliki banyak, kita bisa berkorban banyak, kita rasa Tuhan sudah senang dengan itu. Atau mungkin kita rasa kita sudah berkorban dengan kita melayani Tuhan, berkorban dengan kita membantu orang. Tetapi di sini dikatakan bagaimana kita bisa mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kalau di Amsal pasal 21 ayat 3 katakan, melakukan yang baik dan adil lebih berkenan daripada korban, mempersembahkan korban. Dan di sini kita melihat bagaimana Tuhan memperhitungkan ketika kita melakukan firman-Nya, daripada kita cuma berkorban atau apapun itu. Walaupun kita sudah berkorban lebih, tetapi kita tidak melakukan firman-Nya, itulah yang Tuhan tidak mau. Walaupun kita sudah banyak berbuat, seakan-akan mungkin kita merasa kita sudah banyak memberi, mungkin kalau mau dihitung-hitung ya sudah banyak, tetapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat apa yang kita lakukan, apa yang benar di matanya. Dan mari biarlah kita melakukan, mendengar dan memperhatikan firman Tuhan lebih baik daripada kita berkorban lebih tetapi kehidupan kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah mengingatkan kita bahwa kita untuk tetap menjaga langkah kita beribadah, bukan cuma korban tetapi bagaimana hidup kita saat kita beribadah, hati kita saat kita beribadah. Itu yang Tuhan cari, itu yang Tuhan mau. Bukan korban kita, bukan apa yang kita beri yang Tuhan lihat, tetapi bagaimana sikap kehidupan kita, itu yang berkenan kepada Allah. Puji nama Tuhan. Saya berbanyakan renungan kita pada pagi hari. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kehidupan kami, Bapa, kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Ajar kami, berikan kami telinga-Mu, hati-Mu Bapa, untuk kami mendengar dan memperhatikan, untuk kami melakukan kebenaran, bukan cuma korban Bapa, bukan cuma kami bisa memberi, tetapi biarlah kami melakukan kebenaran, mendengar dan memperhatikan. Terima kasih, mampukan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa sebentar ada ibadah pemuda pukul 6, dan besok ibadah ada 3 kali, setengah 8 pagi, setengah 11, dan jam 5 sore. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.